Indonesia adalah negeri kepulauan, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Namun, sebelum jalan raya mulus dan jembatan megah terbentang, daratan Sumatera adalah hutan belantara, sungai deras, dan jalur yang lebih mirip petualangan daripada perjalanan. Di tengah kondisi yang keras itulah, lahir sebuah nama besar yang kini dikenang sebagai legenda transportasi, yaitu Gumarang Jaya. Dari Lampung, di ujung selatan Sumatera, hingga tanah Minangkabau yang penuh tradisi, sebuah perusahaan otobus tumbuh, berjuang, dan bertahan. Ia bukan hanya mengangkut penumpang dari satu kota ke kota lain, tetapi juga menjadi penghubung budaya, ekonomi, dan silaturahmi antar suku. Sejarah Gumarang Jaya adalah kisah tentang ketabahan manusia melawan keterbatasan infrastruktur. Kisah tentang kuda legendaris Minangkabau yang menjelma dalam bentuk armada bus, melintasi rimba dan sungai demi menyatukan negeri. Tahun 70-an adalah masa sulit. Jalan lintas Sumatera belum sepenuhnya tersambung. Dari Lampung ke Bukit Tinggi, perjalanan bisa memakan hampir sepekan. Sungai-sungai besar seperti Batanghari, Tebo, hingga Dare hanya bisa diseberangi dengan rakit kayu. Masyarakat Minangkabau yang merantau di Lampung dan sebaliknya sering kesulitan pulang kampung. Melihat kondisi itu, Alizar merasa terpanggil. Ia tidak hanya melihat peluang bisnis, tetapi juga kebutuhan mendesak masyarakat. Maka, pada tahun 1974, ia resmi mendirikan perusahaan otobus Gumarang Jaya di Bandar Lampung. Nama Gumarang bukan sembarangan. Ia diambil dari kuda legendaris dalam cerita rakyat Minang yang berjudul Kaba Cindua Meto, milik Raja Cindua Meto. Simbol kekuatan, kecepatan, dan kesetiaan. Penambahan kata Jaya mencerminkan harapan agar perusahaan ini tumbuh makmur dan berjaya. Keputusan ini bukan sekadar memberi nama, melainkan menanamkan identitas budaya. Bahkan warna bus dipilih berdasarkan Marawa, bendera adat Minangkabau, dengan kombinasi merah, kuning, dan hitam. Di jalanan yang penuh tantangan, setiap bus Gumarang Jaya bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol kebanggaan etnis. Rute perdana yang dilayani adalah Bandar Lampung, Bukit Tinggi. Sebuah jalur panjang melintasi ribuan kilometer, hutan rimba, jalan berlumpur, dan sungai tanpa jembatan. Armada pertama yang digunakan adalah Chevrolet 50. Pada masa itu, perjalanan bukan sekadar berpindah dari titik A ke titik B. Dari Bandar Lampung menuju Bukit Tinggi, bus harus menempuh 5 hingga 7 hari perjalanan. Dalam satu jalur penuh, setidaknya ada 7 kali penyeberangan sungai menggunakan rakit. Bayangkan, sebuah bus besar harus dinaikkan ke rakit kayu sederhana, lalu menyeberangi sungai berarus deras. Penumpang turun menahan nafas, berdoa agar rakit tidak goyah. Sopir dan kernet bekerja sama dengan pengemudi rakit untuk menjaga keseimbangan. Ini bukan perjalanan nyaman, tetapi petualangan penuh risiko. Namun, bagi masyarakat saat itu, kehadiran Gumarang Jaya adalah revolusi. Ia membuka jalur darat Lampung, Minang, memberi kesempatan perantau pulang. Pedagang membawa barang, dan keluarga kembali terhubung. Bagi Alizar, setiap kilometer perjalanan adalah pengabdian. Ia tahu bahwa rute ini berat, tetapi disitulah letak pengorbanan. Ia yakin, dengan kesabaran, perusahaannya akan bertahan dan berkembang. Gumarang Jaya tidak hanya sekadar alat transportasi. Ia membawa identitas budaya ke jalan raya. Setiap livery bus dengan kombinasi merah kuning hitam bukan sekadar hiasan, tetapi lambang Marawa Minangkabau, tanda kebesaran dan kebanggaan etnis. Di dalam bus, suasana khas Sumatera terasa kental. Musik Minang, cengkok sopir, dan gaya pelayanan yang ramah menjadi ciri tersendiri. Bus Gumarang Jaya bukan sekedar mengantar, tetapi juga menghadirkan rasa pulang. Seiring waktu rutenya berkembang, dari Lampung, Gumarang Jaya melayani kota-kota di Sumatera seperti Jambi, Palembang, Padang, Lubuk Basung, hingga Solok,
Dari sana mereka melanjutkan trayek ke Jawa, melintasi penyeberangan Bakauheni Merak hingga masuk ke Jakarta, Solo, dan Pati. Bagi banyak perantau, naik Gumarang Jaya sama artinya dengan pulang ke kampung halaman. Sopir dan kru bus dikenal dengan ketangguhan mereka menaklukkan jalur lintas Sumatera yang keras, jalan terjal, tikungan tajam, hingga tanjakan maut. Dekade 70-an hingga 90-an adalah masa perjuangan. Jalan lintas Sumatera belum seperti sekarang. Aspal sering mengelupas, longsor menutup jalur, hujan mengubah tanah menjadi lumpur. Bagi sopir Gumarang Jaya, mengemudi bukan sekadar pekerjaan, tetapi tantangan hidup. Mereka harus mahir membaca medan, menguasai teknik pengereman, dan menjaga mesin agar tidak mogok di tengah hutan. Perjalanan panjang juga berarti interaksi sosial. Penumpang berhari-hari hidup bersama di dalam bus. Mereka makan bersama saat singgah di rumah makan. Tidur di kursi dengan iringan deru mesin, bahkan berbagi cerita sepanjang jalan. Kernet berperan vital. Mereka bukan hanya membantu sopir, tetapi juga menjadi pengatur logistik, penghibur penumpang, sekaligus mekanik darurat. Bila bus terperosok, kernet bersama sopir bahu-membahu mendorong. Bila mesin mogok, mereka turun tangan membongkar. Disinilah reputasi Gumarang Jaya terbentuk. Sebuah perusahaan yang berani, tangguh, dan setia melayani meski kondisi belum bersahabat. Seiring berjalannya waktu, infrastruktur membaik. Jalan lintas Sumatera diperbaiki, jembatan mulai dibangun, dan perjalanan yang dulu memakan hampir sepekan kini bisa ditempuh lebih cepat. Gumarang Jaya beradaptasi dengan menambah armada modern. Dari Chevrolet, mereka beralih ke sasis buatan Jepang dan Eropa yang lebih bertenaga. Kenyamanan penumpang juga diperhatikan, kursi reclining, pendingin udara, hingga hiburan audio. Trayek pun meluas, tidak hanya Sumatera, tetapi juga kota-kota besar di Jawa. Gumarang Jaya menjadi salah satu pionir Sumatera yang menembus Pulau Jawa dengan rute akap atau antar kota antar provinsi. Kini, Gumarang Jaya tetap eksis. Ia bukan hanya perusahaan, melainkan warisan budaya dan sejarah. Generasi baru keluarga Alizar melanjutkan usaha, menjaga identitas Minangkabau yang melekat pada setiap bus. Meskipun persaingan ketat dengan transportasi udara dan jalur tol, Gumarang Jaya masih memiliki pelanggan setia. Bagi mereka, naik bus bukan sekadar perjalanan murah, tetapi pengalaman, nostalgia, dan rasa pulang. Bus-bus Gumarang Jaya tetap melaju di jalur lintas Sumatera, menyatukan kota, menghubungkan manusia, dan menjaga tradisi. Sejarah Gumarang Jaya adalah kisah tentang manusia yang menantang keterbatasan. Dari jalanan terjal, sungai tanpa jembatan, hingga rute panjang yang melelahkan, mereka bertahan. Nama Gumarang Jaya kini dikenang sebagai legenda. Seperti kuda perkasa dalam Kaba Minangkabau, ia berlari jauh, menembus hutan dan bukit, demi menghubungkan Lampung dan Minang, Sumatera dan Jawa. Ia adalah simbol keberanian, ketangguhan, dan dedikasi. Dan bagi setiap penumpang yang pernah naik busnya, Gumarang Jaya bukan sekadar transportasi. Ia adalah cerita pulang, perjalanan hidup, dan warisan budaya yang abadi. Jika Anda menyukai tayangan ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah transportasi legendaris Nusantara yang nyaris terlupakan. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Tetap bersama kami di kanal yang mengangkat sejarah dan cerita perjalanan bangsa.